Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Tetap dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu sebelum kalian mengikuti materi pelajaran pada pagi hari ini. Makan makanan yang bergizi ya, agar kalian tetap kondisinya sehat, tetap bugar, sehingga kalian tetap bersemangat mengikuti materi pelajaran yang Pak Ustadz sampaikan. Baiklah anak-anakku sekalian, pagi hari ini pelajaran kalian kelas 3 adalah SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Yang mana pagi hari ini kita akan pelajari tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam ya, masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Namun sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang kita pelajari pada pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuki materi. Anak-anak sekalian, ketahuilah bahwa zaman sebelum Islam datang ya, sebelum Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu disebut zaman jahiliyah. Tahukah kalian zaman jahiliyah itu? Zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan, zaman kegelapan. Bukan orang Arab itu bodoh, tidak. Bahkan ya, pikirannya sangat cerdas sekali, akal pikirannya sangat cerdas sekali ya. Tapi yang dimaksud dengan zaman kebodohan adalah zaman kemerosotan moral, yang mana pada waktu itu mereka tidak mau menggunakan ya pikiran sehatnya untuk mengikuti petunjuk agama yang benar ya, yang dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ya, karena agama Islam ya belum dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana agama Islam ini membawa aturan-aturan atau norma-norma dalam kehidupan agar manusia itu selamat dan berbahagia hidupnya di dunia dan akhirat. Akan tetapi mereka hanya mengikuti dan mematuhi adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku turun menurun. Nah, apa saja kebiasaan atau adat istiadat ya bangsa Arab sebelum agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu? Kebiasaan atau adat istiadat bangsa Arab sebelum Islam datang itu terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua bagian. Ada kebiasaan buruk dan ada kebiasaan yang baik ya. Kebiasaan buruk ini ya tidak boleh kita contoh ya. Yang boleh kita contoh yang kebiasaan baik ya. Kenapa kebiasaan buruk tidak boleh kita contoh? Ya karena bertentangan dengan aturan-aturan agama Islam. Sedangkan agama yang baik ya, kebiasaan yang baik adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam agama Islam. Nah, sekarang kita membahas tentang kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Apa saja? Yang pertama, mereka menyembah berhala, menyembah dewa, malaikat, jin, roh ya, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Kemudian mereka percaya pada tahayul, percaya pada hantu. Tahukah kalian apa tahayul itu anak-anak sekalian? Tahayul ini artinya membayangkan ya, membayangkan. Artinya dia ini percaya ya kepada sesuatu yang dianggap ada namun kenyataannya tidak ada. Nah, ini artinya tahayul. Dia senang membayangkan saja. Kemudian masyarakat Arab ini senang minum-minuman keras atau mabuk-mabukan. Ya. Kita dilarang untuk minum minuman keras. Kenapa? Karena akan merusak akal pikiran kita. Yang menyebabkan kita tidak bisa berpikir ya, membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Kemudian mereka senang atau suka hidup boros ya, senang berfoya-foya, menghambur-hamburkan hartanya
ada manfaatnya. Selanjutnya mereka juga senang bermain judi. Tahu kalian apa itu bermain judi? Permainan dengan memakai uang atau barang yang berharga sebagai taruhannya. Ya. Kemudian suka membuat persembahan atau sesaji kepada dewa-dewa yang dianggap mereka sebagai Tuhan, ya, yang dapat memberikan kemanfaatan bagi dirinya atau dapat memberikan kemudaratan bagi dirinya. Mereka menganggap sebagai Tuhan dan diberi sesaji, ya, persembahan, ya, kepada dewa-dewa atau Tuhannya. Selanjutnya mereka, ya, suka berbuat riba. Orang-orang masyarakat Arab pada saat itu, ya, senang berbuat riba. Tahu kalian apa itu berbuat riba? Ya, riba ini artinya memberikan lebih atau membungakan, ya, membungakan uang pinjaman. Seperti Pak Ustadz ketika meminjamkan uang kepada si fulan, ya. Nah, nanti ketika waktu mengembalikan uang itu harus ada lebihnya, ya. Katakan Pak Ustadz meminjamkan uang kepada si fulan 1 juta, dan dalam waktu tempo 1 bulan, katakan dalam waktu tempo 1 bulan, uang itu harus dikembalikan lebih dari 1 juta. Ya, 1,5 juta atau 1,2 juta, lebihnya inilah yang namanya riba. Nah, itu dilarang di dalam agama kita, agama Islam. Kemudian, ya, masyarakat Arab sebelum Islam ini kebiasaan buruknya ini senang mengubur bayi perempuan hidup-hidup, ya, membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Mengapa mereka senang membunuh bayi perempuan hidup-hidup? Karena mereka merasa malu kalau mempunyai bayi perempuan. Karena dianggapnya, ya, mereka ini, bayi perempuan ini besoknya tidak bisa mewarisi dirinya di dalam perang, tidak bisa menemani dirinya di dalam peperangan. Nah, maka dari itu mereka, ya, membunuhnya. Tidak ada gunanya mempunyai bayi perempuan pada saat itu, ya, sangat hina sekali, ya, pada saat itu, dan rasa malu. Ya, selanjutnya, ya, mereka pada saat itu orang-orang Arab suka berkelahi, bahkan sampai berperang antar suku hanya karena hal-hal yang sepele. Nah, itulah anak-anak sekalian kebiasaan-kebiasaan buruk yang dimiliki oleh orang-orang Arab atau masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang perlu kita hindari dan tidak perlu kita contoh. Selain kebiasaan buruk, anak-anak, bangsa Arab pra-Islam, ya, bangsa Arab sebelum datang Islam itu juga mempunyai kebiasaan baik, ya. Ya, di antaranya apa saja kebiasaan baik itu? 1, dermawan, ya, suka memberi orang-orang Arab, ya. Bahkan ketika ada tamu, orang-orang Arab ini senang menghormat, ya, menghormat tamu. Sampai-sampai ketika ada tamu, ya, tidak tanggung-tanggung, tamu ini disuguhi, ya, dikasih hidangan yang luar biasa, seperti dipotongkan kambing oleh orang Arab pada saat itu, ya, dibuatkan sate gulai. Tapi kalau kita, ya, ada tamu, ya, paling air putih, ya. Makanya kalian kalau datang ke rumah Pak Ustadz, ya, akan disuguhi, ya, sate gulai sama Pak Ustadz nanti, ya. Ya, luar biasa di dalam menghormat tamu orang-orang Arab itu. Nah, ini merupakan kebiasaan baik, ya, yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Mereka sangat dermawan sekali. Kemudian selain itu kebiasaan baiknya lagi adalah suka menepati janji. Mereka kalau berjanji tidak pernah ingkar, karena mereka beranggapan janji ini adalah hutang yang harus dibayar. Maka dari itu mereka tidak pernah mengingkari janji, ya. Kemudian mereka ini kebiasaan baiknya lagi memiliki tekad yang kuat. Mereka sangat gigih, ya, untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Seperti, ya, kalau kita menginginkan atau bercita-cita ingin menjadi dokter atau pilot, ya, mereka semangat bagaimana caranya menuntut ilmu, ya, yang menjadikan dia bisa menjadi pilot atau dokter. Luar biasa semangat belajar. Maka dari itu kalian harus semangat belajar, ya. Kemudian mereka masyarakat Arab pada saat itu sebelum Islam, ya,
kebiasaan baiknya adalah menjaga harga diri. Mereka rela berkorban untuk kehormatan dirinya, ya, ataupun keluarga dan kelompoknya. Ya. Kemudian kebiasaan baik selanjutnya, mereka teguh pendirian, ya, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, dan mereka masyarakat Arab, ya, pra-Islam pada saat itu memiliki kebiasaan baik, yaitu suka berkata benar atau jujur. Mereka dapat dipercaya omongannya, ya. Nah, itulah anak-anakku sekalian kebiasaan baik yang dimiliki oleh orang-orang Arab pra-Islam pada saat itu. Maka dari itu, ya, kalian harus bisa membedakan mana kebiasaan buruk yang harus dihindari dan mana kebiasaan baik yang harus kita tiru, ya. Nah, kebiasaan buruk berarti kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Kebiasaan baik berarti kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah kalian menyaksikan dan menyimak, ya, tayangan video ini, jangan lupa, ya, kalian mencatat, ya. Mencatat di buku, ya, agar nanti kalau ada evaluasi, kalau ada ulangan-ulangan, kalian bisa mempelajari ulang, ya. Ya. Sebab kalau tidak ada catatannya, nanti ketika ada ulangan, ya, khawatir nanti kalian tidak bisa menjawab pertanyaan. Maka dari itu dicatat, ya, dicatat. Baiklah anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini, ya, Pak Ustadz cukupkan sampai di sini dulu. Sekali lagi, ya, tetap bersemangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu, ya. Tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, ya, kepada guru kalian, karena itu semua adalah sukses, ya, kunci sukses di dalam kehidupan kalian di dunia maupun akhirat. Baiklah, kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisirril Fatihah.